Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Dwi Wahyudi, mahasiswa Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi 2018, NPM 183112700650100. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Enterprise Resource R04. Yang pertama, TPS atau Transaction Processing System. Pengertian TPS, sistem pemrosesan transaksi. Disingkat TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem pengolahan transaksi di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Sejarah TPS. Sistem pemrosesan transaksi pertama adalah sistem American Airlines Sabre yang mulai beroperasi pada tahun 1960, dirancang untuk memproses hingga 83.000 transaksi per hari. Sistem berlari pada dua IBM 7090 komputer. Sabre berimigrasi ke IBM System 360 komputer pada tahun 1972 dan menjadi produk IBM pertama sebagai pemrogram kontrol airlines atau ACP, dan kemudian sebagai Transaction Processing Facility atau TPF. Selain penerbangan, TPF digunakan oleh bank-bank besar, perusahaan kartu kredit, dan jaringan hotel. Hewlett-Packard System Non-Stop. Sebelumnya, Tandem Non-Stop adalah hardware dan software sistem yang dirancang untuk Online Transaction Processing atau OLTP. Diperkenalkan pada tahun 1976, sistem yang dirancang untuk proses transaksi dan memberikan tingkat ekstrim ketersediaan dan integritas data. Karakteristik TPS. Jumlah data diproses sangat besar. Sumber data umumnya internal dan keluaran terutama dimaksud untuk pihak internal. Pemrosesan informasi dilakukan secara teratur, harian, mingguan, dan sebagainya. Kapasitas penyimpanan basis data besar. Kecepatan pemrosesan yang diperlukan tinggi karena volume yang besar. Umumnya memantau dan mengumpulkan data masa lalu. Tujuan TPS: mencatat setiap transaksi yang terjadi, mempercepat proses yang terjadi di dalam suatu perusahaan, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Model sistem pemrosesan transaksi. Perangkat input dapat terdiri atas berbagai alat meliputi komputer, palm top atau PDA, semua jenis telepon dan fax email. Perangkat pemrosesan terdiri atas program komputer yang bisa dipasang di dalam mesin ATM, komputer atau perangkat sejenis. Perangkat keluaran meliputi berbagai jenis monitor yang dapat menampilkan gambar atau tulisan, speaker untuk menampilkan informasi berbentuk suara atau pesan, atau printer untuk mencetak sebagai informasi yang perlu disimpan dalam jangka waktu lebih lama. Kegiatan utama TPS. TPS mencatat data ke dalam basis data. Data yang dicatat dapat berbentuk macam-macam, misalnya huruf, angka, tanda, bahkan gambar dan suara. Dengan adanya kemajuan di bidang komputer dan dicatat ke dalam sistem komputer, tidak lagi dalam bentuk aslinya, tetapi sudah diubah ke dalam bentuk digital yang hanya dapat dibaca komputer. Data disimpan dengan suatu metode yang sistematis, sehingga sewaktu-waktu diperlukan lagi dapat diambil dengan cara cepat dan akurat. Biasanya data disimpan dalam bentuk tabel, seperti halnya dengan daftar tamu dan daftar presensi.
Data dapat dicatat dengan beberapa cara yang masing-masing cara dapat dikelompokkan ke dalam metode langsung dan tidak langsung. Metode tidak langsung memerlukan keyboard sehingga antara data asli dengan komputer ada data tambahan, yaitu penekanan tombol keyboard oleh operator. Cara pemrosesan pada TPS. Pemrosesan batch processing. Transaksi ditumpuk dulu dan kemudian diproses belakangan pada waktu tertentu, misalnya pada waktu sore hari atau malam hari. Kelemahan pemrosesan batch membuat basis data tidak pernah dalam keadaan terkini karena seringkali terdapat data transaksi yang lambat untuk dimasukkan ke dalam basis data. Pemrosesan online atau real time. Tidak ada penundaan pemrosesan. Setiap transaksi terjadi segera dibukukan sehingga data selalu dalam keadaan mutakhir. Komponen sistem pemrosesan transaksi. 1. Prosedur. Prosedur adalah serangkaian kegiatan yang sudah dibakukan untuk menangani suatu peristiwa atau transaksi. Serangkaian kegiatan ini terdiri atas beberapa urutan langkah yang tidak dapat dibalik. Sebagai contoh, sistem penjualan barang di supermarket. Prosedurnya adalah 1. Pembelian memilih dan mengambil barang. 2. Membawanya ke kasir untuk diinput. 3. Membayar. Lalu 4. Membawa keluar barang belanjaan. Urutan langkah dari 1 sampai 4 tersebut tidak dapat ditukar, misalnya pembelian membayar terlebih dahulu, baru memilih barangnya, atau membawa keluar dulu barangnya. 2. Perangkat pemroses. TPS bertugas sebagai mencatat dan memproses data dalam jumlah besar. Pemrosesan memerlukan perangkat khusus agar dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan meyakinkan. Saat ini perangkat yang paling banyak digunakan dalam memproses data adalah jumlah besar adalah komputer. 3. Dokumen. Dokumen adalah media yang digunakan untuk mencatat dan menghasilkan informasi. Dokumen dapat berbentuk hard copy, misalnya formulir dalam bentuk cetak di kertas, maupun soft copy, misalnya tampil di layar komputer dan suara yang dapat didengarkan melalui telepon. Dokumen digunakan untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan perintah kepada pihak lain. 2. Material Recruitment Planning atau IMRP. Menurut Stephenson, Material Recruitment Planning atau MRP adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menerjemahkan jadwal produksi induk atau master production schedule untuk barang jadi atau produk akhir menjadi beberapa tahapan kebutuhan spesi, komponen, dan bahan baku. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa MRP adalah suatu rencana produksi untuk sejumlah produk, jadi dengan menggunakan tenggang waktu sehingga dapat ditentukan kapan dan berapa banyak pesan untuk masing-masing komponen suatu produk yang akan dibuat. Tujuan penerapan MRP atau Material Recruitment Planning. 1. Mengurangi jumlah persediaan. MRP dapat menentukan jumlah komponen bahan baku yang dibutuhkan dan kapan komponen bahan baku tersebut dibutuhkan untuk satu jadwal produksi induk atau master product schedule. 2. Mengurangi waktu tenggang produksi dan pengiriman ke pelanggan. MRP mengidentifikasi jumlah dan waktu material yang dibutuhkan sehingga pihak purchasing atau pembelian dapat melakukan tindakan yang tepat untuk memenuhi batas waktu yang ditetapkan. 3. Komitmen pengiriman yang realistis kepada pelanggan. Dengan menggunakan MRP, pihak produksi dapat memberikan informasi yang cepat terhadap kemungkinan waktu pengirimannya. Sistem MRP, Material Recruitment Plan. Suatu sistem pada umumnya terdapat input dan output. Input daripada sistem MRP adalah Master Production Schedule atau MPS atau jadwal produksi induk, inventory status file, berkas status persediaan, dan Bill of Material atau BOM.
atau daftar material, sedangkan outputnya adalah order, release, requirement, kebutuhan material yang dipesan. Order scheduling, jadwal pemesanan material. Dan planning order, rencana pesan di masa yang akan datang. Satu, Master Production Schedule atau MPS. Master Production Schedule atau jadwal produksi induk adalah suatu perancangan yang terdiri dari tahapan waktu dan jumlah produk jadi yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan manufacturing. 2. Inventory Status File, berkas status persediaan. Inventory status file ini berkaitan dengan hasil perhitungan persediaan dan kebutuhan bersih untuk setiap periode perencanaan. 3. Bill of Materials atau BOM. BOM adalah sebuah daftar yang berisikan jumlah masing-masing bahan baku, bahan pendukung, dan subassi atau semi produk yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk jadi. 3. Sistem informasi area fungsional. Sistem informasi berdasarkan area fungsional adalah merupakan sistem informasi yang ditunjukkan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda-beda. Sedangkan di dalam suatu perusahaan, organisasi itu sendiri juga memiliki sejumlah area fungsional bisnis seperti akuntansi, pemasaran, produksi, dan sebagainya, seperti tampak dalam tabel berikut. 1. Sistem informasi akuntansi. Berdasarkan dari berbagai pengertian menurut para ahli, pengertian sistem informasi akuntansi atau SIA dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu kombinasi dari berbagai sumber daya yang dirancang untuk memproses data akuntansi dan keuangan yang ada dan mengubahnya menjadi informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem informasi akuntansi atau SIA terdiri dari 5 macam, yaitu 1. Sistem pengeluaran, 2. Sistem pendapatan, 3. Sistem produksi, 4. Sistem manajemen, dan 5. Sistem buku besar dan laporan keuangan. Sistem informasi keuangan berdasarkan dari berbagai pengertian menurut para ahli, sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenal arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Sistem informasi keuangan juga merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. 1. Subsistem model sistem informasi keuangan. Subsistem input, terdapat 3 subsistem input, yaitu subsistem akuntansi, pemrosesan data, subsistem audit internal, dan subsistem integrasi keuangan. 3. Subsistem informasi akuntansi menyediakan data input bagi aplikasi keuangan. 4. Subsistem audit internal membantu SIA dalam menyediakan data dan informasi internal dengan penelitian khusus yang dilakukan auditor. 5. Subsistem intelijen keuangan mengumpulkan informasi dari elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi arus uang, masyarakat keuangan, pemegang saham, dan pemilik serta pemerintah. 3. Sistem informasi manufaktur. Definisi manufaktur secara umum adalah suatu aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai variasi sumber daya dan aktivitas perancangan produk, pembelian, pemasaran, mesin dan perkakas, manufacturing, penjualan, perancangan proses, production control, pengiriman material, support service, dan customer service. Sistem informasi manufacturing adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. 4. Sistem informasi pemasaran. Suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk perusahaan. Model sistem informasi pemasaran, subsistem input pemasaran. 5. Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara
data yang menjelaskan sumber daya manusia, menghubungkan data tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi kepada pemakai. Fungsi SDM. Sumber daya manusia merupakan departemen atau divisi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia seperti perekrutan, penerimaan, pendidikan, pelatihan, manajemen data, penghentian, dan administrasi tunjangan. Kegiatan utama SDM, perekrutan dan penerimaan. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Dalam melakukan proses rekrutmen, ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar rekrutmen tersebut menjadi efektif, yaitu satu, posisi atau jabatan yang diperlukan untuk diisi, apakah untuk level manajerial atau untuk level staff. 2, sebutkan gender yang diinginkan termasuk juga statusnya. 3, rentang usia biasanya terkait erat dengan pengalaman kerja dan tingkah laku. 2, pendidikan dan pelatih. Pendidikan dan pelatihan memiliki fungsi untuk menjaga kualitas sumber daya manusia dalam organisasi melalui berbagai aktivitas pelatihan, pendidikan dan pengembangan sebagai upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja. 1, mendapatkan kualitas dan kualitas pegawai yang tepat yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. 2, memberikan informasi kepada pegawai sehingga dapat menambah pengetahuan dan keterampilan. 3, memberikan pengertian tentang kewajiban dan tanggung jawab dari suatu jabatan dan tentang tugas-tugas yang terdukung dalam tiap jabatan, serta sebagai melaksanakan tugas tersebut. 3, manajemen data. Manajemen data adalah suatu kegiatan pengelolaan data yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi semua yang membutuhkan. 4, penghentian dan administrasi tunjangan. Kegiatan penghentian berfungsi untuk mengelola seluruh tindakan pemutusan hubungan kerja dalam organisasi yang disebabkan karena banyak hal seperti habisnya masa kontrak, pensiun, meninggal, atau karena suatu kesalahan yang menyebabkan seorang pegawai harus diberhentikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.